Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-maqalatur rabi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-maqalatu ar-rabi'atu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-kawakibu amanun li ahli as-sama'i fa idza intasharat ay tafarraqat al-kawakibu kana al-qada'u ay hukmu li ilahi على أهل السماء من الانفطار والطي وموت الملائكة فيها وأهل بيتي أي ذريتي أمان لأمتي فإذا زال أهل بيتي كان القضاء على أمتي من ظهور البدع وغلبة الأهواء واختلاف العقائد وتهور الروم وغيرها وأنا أمان لأصحابي فإذا ذهبت أيمة كان القضاء على أصحابي من الفتن والحروم والارتداد من ارتد واختلاف القلوب والجبال أمان لأهل العبد فإذا ذهبت الجبال kana al-qada'u ala ahli al-ard. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatur rabi'atu utai maqalah nomor 4. Kala ngendika sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kawakibu utai pira-pira bintang iku amanun. Aman, dadake rasa aman di ahli samai maring ahli langit. Ahli langit niku penduduk langit niku malaikat. Semanggon langit, jin. Jin teng langit teng bumi. Minal infitari saking infitar. Inggilipun ya. Napa? Inggilipun. Fa idang tasarat mongko nalikane hancur. Ai tafarraqat tegese pisah-pisah hancur. Apa al-kawakibu pira-pira bintang? Karena ana apa al-qada'u ketetapan ay al-hukmu tegese hukum al-ilahi kang bangsa pangeran iku ala ahli samae ngatasé penduduk langit minal infitari saking infitar tidak sama fatarat nalikane langit pecah infitar pecah wa tayyilan kalempit terlipat digulung langit wa maut wa mautil malaikati lan matine pira-pira malaikat fiha ing dalam langit. Di malaikate ana matine. Jadi tidak sama fatarat wa idal kawakibum apa? Tidak sama fatarat wa idal kawakibum tasarat. Jadi ingatlah ketika langit itu apa jenenge pecah. Kemudian bintang-bintang terberai, langit dilipat, maka ketika itu malaikat itu pada mati, kecuali malaikat yang terakhir sing trompet. Jadi ketika langit itu sudah terbelah, maka kiamat. Wa ahlu baiti utawi ahlu bait ingsun aiduriyat tegese keturunan ingsun iku amanun keamanan atau membuat rasa aman di umat maring umat ingsun. Fa idza zala mawon alikane ilang apa ahlu baiti keturunan ingsun para habaib kana ana apa al-qadha ketetapan ala umat ing nasi umat ingsun. Min duhuril bid'ah saking pertelane bid'ah wa khalabatil ahwa lan menangi hawa nafsu wa ikhtilafil aqaidi lan perbedaan-perbedaan akidah
wa dhuhurur Rumi lan menange Romawi gitu, orang-orang Kristen. Wa ghairiha lan sakjane mengkono kabeh. Nah, ini sekarang hati-hati, ini sudah tampak tanda-tanda kiamat. Ketika ahlu bait saya, di para habaib, itu adalah membawa rasa aman bagi umatnya Kanjeng Nabi. Para habaib apa? Membawa rasa aman kepada umatnya Nabi. Makanya kemudian zaman Presiden Soeharto, beliau pinter membuat Kementerian Luar Negeri selalu dipegang oleh habaib. Sapa jenenge? Habib Ali Al-Atos. Habib Ali Al-Atos aslinya Pekalongan. Dia jadi Menteri Luar Negeri. Kenapa? Karena habaib itu membawa keamanan di muka bumi manapun. Di mana di Amerika, di Daudi, dimanapun itu dihormati. Karena apa? Ada darah Rasulullah mengalir pada habaib. Makanya kita doakan mudah-mudahan para habaib, terutama Habib Rizik Syihab yang dipenjara dengan alasan yang tidak jelas, jelas itu orang-orang kafir yang nggak seneng ya. Mudah-mudahan segera dibebaskan agar apa? Membawa rasa aman di muka bumi ini. Jelas kan jenenge dawuh habaib kuwi ndadekake rasa aman. Tapi nek habaib kok dibully, habaib kok dihina, habaib kok dilecehkan dan sebagainya, maka akan zuhur, maka akan tampak bid'ah-bid'ah di muka bumi ini. Maka akan tampak hawa nafsu itu menang. Jadi sing wong apik-apik kalah, tapi sing wong elek-elek padha menang. Nyata aja nih. Terus waqtilafil aqaid, wong Islam akidah itu beda-beda. Beda-beda, ana sing elek-elek Islam liyane, ana sing bid'ah kan yang lain dan sebagainya. Wa dhuhurur Rum, menange pertelane orang-orang Romawi, maksudnya orang-orang barat, orang-orang Kristen nama tafsir. Dhuhurur Rum, menangnya orang Romawi. Sampai sekarang Masjidil Aqsa masih dikuasai oleh orang-orang kafir secara apa? Secara hukum kenegaraan, dikuasai Yahudi. Ya. Makanya jelas itu orang-orang kafir itu enggak senang dengan orang Islam, hanya kita saja yang diapusi dengan apa? Ditipu dengan toleransi. Ditipu kemarin saya ngaji sama Gus Bafi Maimun di Kartosuro. Dia jajar dengan saya. Itu cerita dulu. Jadi guru beliau itu Syekh Ramadan Putih, tahu? Syekh Ramadan Putih itu dibunuh oleh orang kafir. Kemudian beliau itu dimakamkan di samping kuburannya Salahuddin Al-Ayyubi yang menjadi komandan perang salib di dalam pihak Islam. Perang salib itu Crusade bahasa Inggris. Dia oleh Raja Louis dari Roma. Raja Louis. Nah, itu perang salib itu dimenangkan oleh orang Islam. Terkait sholawat, terkait Al-Barzanji dan sebagainya. Itu menang orang Islam. Sehingga Salahuddin Al-Ayyubi itu sangat dimusuhi oleh orang-orang Kristen. Sampai sekarang. Makanya ketika pas komandan perangnya Salahuddin Al-Ayyubi sudah meninggal, orang-orang kafir itu, terutama orang-orang Kristen itu jejak patroke kuburane sama Salahuddin Al-Ayyubi. Jejake mah saiki kowe wis mati ya ndi ya. Sampai sekarang kan dikuasai orang kafir lagi tuh. Kemarin ya apa jenenge wong Yahudi orang Palestina. Ya, injak-injak lagi. Maka orang-orang kafir itu walaupun di mulutnya manis, semua berlindung ke pemerintah, berlindung ke penguasa dengan alasan toleransi, itu bohong. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, sungguh tampak kebencian dari mulut-mulut mereka. Nah, jelas dengan belajar tafsir nanti wah banyak banget tentang apa orang kafir itu rasa dengan orang Islam. Bagaimana caranya? Pokoknya pengen orang Islam dipecah belah. Kemarin dipecah belah dengan program Wahabi, jadi orang Islam, orang ahli sunnah, dunia esire dan sebagainya ben mangkel, ben dogelo.
program itu kurang berhasil. Nah, kemudian fitnah corona ben wong Islam apa meninggalnya tidak dicorok Islam. Kemudian sakit nggak boleh dijenguk. Padahal wong lara dipilih tambah sehat toh. Ora dipilih. Meninggal tidak dicorok Islam. Orang madhep kiblat, rumah ya gini. Seperti itu. Nah, di Cilacap itu ada kiai meninggal di corona sama ahli keluarganya disuruh bongkar. Karena apa? Tidak dihadapkan kiblat ternyata masih rumah. Padahal nek nang fikih kuburan itu boleh dibongkar, di antaranya salah satunya tidak dihadapkan kiblat. Kemudian ada barang berharga yang jatuh, ini kan bongkar oleh atau keperluan otopsi boleh. Ya, itu. Jadi setelah di sini disebutkan para habaib itu buat rasa aman untuk umatku. Ketika para habaib nggak ada, ya ada, maka ketetapan itu atas umatku. Di antaranya apa? Munculnya bid'ah, kemudian menangnya hawa nafsu, kemudian orang-orang berbeda akidahnya, kemudian menangnya orang-orang Kristen dan lain sebagainya. Wa ana uta ingsun kanjeng Nabi iku amanun keamanan, buat rasa aman di asabi maring sahabat ingsun. Fa idza dhahabtu menawi nalikane tindak sapa ingsun atau sedo sapa ingsun, aimittu mutu tegese sedo sapa ingsun. Karena ana wal qadha ketetapan ala asabi kata sahabat ingsun. Minal fitani saing fitnah. Ketika Rasulullah sudah meninggal terjadi banyak fitnah. Banyak orang-orang yang tadinya sholat nggak mau sholat, banyak orang-orang yang tadinya membayar zakat nggak mau membayar zakat. Makanya oleh Sayyidina Abu Bakar mereka diperangi. Yang namanya perang Riddah. Memerangi orang semua murtad. Wal huruf dan bila-bila peperangan. Wartidda diman irtadda lan balike wong sing padha murtad mengenai Islam balik kafir meneh. Waqtilafil qulub lan sulayane pira-pira ati. Jadi banyak orang-orang yang baru saja masuk Islam ketika Rasulullah mendekati wafat itu menganggap karena mereka itu berbiat kepada kanjeng Nabi. Jadi nek orang Islam tidak dipateni njuk mau mlebu Islam karena orang Islam ketika itu sudah banyak. Nah, kemudian mereka itu nganggap nek Islam ya nak Nabi wis pas sugeng, Nabi wis itu ya wis perjanjiannya wis bar meneh. Nah, itu orang-orang munafik itu. Orang munafik. Wal jibalu amanun li ahli ardi utai gunung iku amanun keamanan li ahli ardi maring penduduk bumi. Fa dapat maupun nalikane ilang ai al jibalu tegese gunung karena ana kalau ketetapan ada ing atase penduduk bumi. Di gunung itu membuat rasa aman bagi penduduk bumi. Ketika gunungnya meletus atau gunungnya hilang rata, maka akan terjadi sesuatu yang tidak seimbang. Makanya nama Al-Quran disebut gunung itu sebagai paku bumi. Afala yang duruna ilal jibali kaifal kaifal boleh nggak? Apa yang jibali kaifal sama kaifal karena gunung itu diciptakan karena orang-orang Arab itu dulu ketika mereka bepergian berhenti mesti lihatnya gunung. Gunung itu batu nang Arabnya watu, nang kene jek lemah to nang Arab jenenge gunungnya watu. Lah gunung-gunung yang berapi dan sebagainya itu merupakan pasak bumi. Jadi nek gunung yang jeblok itu nanti ada keseimbangan, tapi nek gunung ora tau jeblok bahaya malah. Ya. Bahaya. Jadi kayak wudun. Ya wudun. Merapi itu intensitasnya beberapa tahun nanti meletus. Nah orang meletus nanti kan sponjuru kan tenaga endogennya kan kuat banget. Kalau jeblok lama malah bahaya. Jadi, gunung itu pasak bumi. Pasak bumi. Makanya Pulau Jawa ini gunungnya tersebar. Nang wetan sing gede Semeru, nang tengah Merapi Merpadu, nang kulon Krakatau, Galunggung dan sebagainya.
Sing arane Gunung Tidar ki pakune tanah Jawa Magelang karena pas di tengah-tengah Pulau Jawa. Jawabannya imbang. Udah mulai al-maqalatul khamisatu. Kali pas ini. Mas ayo. Makanya tak bener ini. Enggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu al-khamisatu an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala arba'atun minnal hisali tamamuha bi arba'atin minal umuri tamamu sholati bi sajdatai sahwi hina wujudan sababi sujudi kana qala al-qawli anil mahallihi wa dhalika imma an yakuna al-munakilu ruknan aw ba'dan aw hay'atan faruknu yasjudu li naqlihi mutlaqan wal ba'du in kana tashhidan awwal kadhalika amal kunuta fa inna qallahu amal kunutu fa inna qallahu bi qasdihi sajada au bi qasdi dhikri fala wal hayatu la yasjudu li naqliha illa suratu kadza afada saykhuna Ahmad Nahrawi wa tamamu sawmi ay saumu Ramadana bi sadaqatil fitri qala Allah ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin wad-dhamiru fi yutiqunahu raji'un lil fidyati li'annahu mutaqaddimu rutbatan wal ma'na 'ala alladhina yuti'unahu al-fityata huwa ta'aman miskina wal miradu minal ta'am wal muradu minat ta'ami sadaqatul fitri li anna Allah ta'ala dzikrun dzakara hadhihi al-ayatu aqabal amri bisyami kama amrillahi ta'ala kama amara Allah ta'ala bi takbiratil aidi aqabal ayati saniyati kama fi fathil khabiri wa tamamu al-hajju bil fidyata wa hiya imma dhabaha na'aman wa hiya imma dhabul na'ami aw al-imtati idza wajada sababuha alladhi yujibuha aw yusannuha aw lam yujad bal fa'ala fidyata lil fi'lul fidyati lil ihtiyati wa tamamul imani fil jihadi ay bid du'ai ila dinil haqqi kama qalahu as-sayyidu Aliyu al-Jurjani fi ta'rifati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu ta maqalah sing nomor 5 an Abi Bakrin As-Siddiq saking sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala terus dene Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dawuh arba'atun utai papat minal khisali sang boro-boro kondisi atau tingkah tamamuha utai sempurna papat iku bi arba'atin lawan papat. Ada 4 hal yang hal tersebut sempurna apabila
mengerjakan 4 hal lagi. Papat ki urung sempurna nek urung ngerjain papat ngene maksudnya. Minal umuri saing pira-pira perkara. Tamamu sholati utawi sempurna salat iku bis sajdatai sahwi kelawan sujud lorone sahwi. Hena wujudi sababi sujud nalikane anane sebabe sujud. Karena lil qauli kaya dene mindhae rukun bangsa qauli, rukun bangsa pengucap ngan mahalihi saking panggonane rukun qauli. Pamane Fatihah diwaca pas ngadeg to. Lah maca Fatihah pas sujud apa pas linggih. Nah kan mindah rukun pengucap kepada yang bukan tempatnya. Di salat niku intine nek ngadeg maca Quran tapi nek rukuk sujud maca tasbih, tahiyat maca tahiyat. Intine ngoten iki. Nek ngadeg kabeh bacaan Quran. Wa dzalika lan mengkono uga ima ayakuna ana kalane yen to ana apa al-mangkulu perkara sing den pindah iku ruknan berupa rukun au ba'dhan atau sebagian au hayatan atau sunah hayat au ba'dhan atau sunah ab'ad farukno yasjudu linaklihi mongko utawi rukun iku sujud krana mindhahi rukun mutlakon kelawan mutlak. Wal ba'du utawi sunat ab'ad iku ingkana lamun ana apa ab'ad ana iku tasyahudan berupa tasyahud. Tasyahudan berupa tasyahud awalin kang awal kadalika. Kaya dene mangkono. Amal kunutu anampun utai kunut fa inna qala mongko lamun mindah sapa wong ing kunut bikos kelawan sejane wong sajatan mongko sujud au bikos dikri atau kelawan nejane zikir fala mongko ora sujud. Wal hayatu ta sunah hayat iku la sujud lenaknya krana mindah sunah hayat ila surata kejaba surah maca surat karena yang mengkene afada paling faedah sapa Syekhuna Syekh kita Ahmad Al-Nahrawi, Syekh Ahmad Al-Nahrawi. Jadi sempurnanya sujud itu sempurnanya sholat dengan sujud apabila terdapat kesalahan-kesalahan. Pertama apa? Mindah rukun bangsa ucapan nangon bukan tempatnya. Tadi sudah saya contohkan Fatihahnya nggone pas ngadeg. Kadang nek wong saking ngantuke pas linggihane tahiyatane maca Fatihah. Pernah belum? Saya pernah ngalamin saking mantu. Nah, kowe yo kelingan iya, Fatihah kudune ngadeg mosok linggih maca Fatihah. Nah, sebelum salam sujud 2 kali. Sujudnya macane bebas lah. Tapi nek sing warid subhana mal la yanamu wala yasku. Subhanallah a'la nggih. Kenging. Subhanallah nggih kenging. Sujud 2 kali. Kemudian salam. Itu tempatnya. Kemudian yang kedua, sujud sahwi itu karena sunat ab'ad yang ditinggalkan. Nek ditinggalnya sajane sahwe salate, tapi karena ab'ad itu seakan-akan menjadi bagian salat, maka sujud sahwi. Apa sunat ab'ad? Yaitu tahiyat awal dan doa kunut. Bagi orang yang kulino kunut. Sing sengaja kunut. Nek krana kunute krana zikir rasa sujud atau krana wonge ra tau kunutan. Nah, apa lho? Alhamdulillah sekarang berkaya ana Palestina kuwi. Wong-wong sing ra tau tidak kunut. Tenang loh, saya membuktikan kemarin ada masjid yang biasa enggak kunutan toh, enggak terus ana anjuran untuk mendoakan rakyat Palestina. Nah, sekarang di depan pengumuman ditempel doa kunut, ditempel najilah situ. Allahumma syifana minal bala wal wabaa wal hula dan sebagainya. Wala ada. Wong sing rata kunutan do kunutan. Nanti nek wong sing kulino kunut, nek lali kunute sujud sahwi. Atau tahiyat awal, namanya sholat duhur 4 rakaat. Wis oleh 2 rakaat bablas ngadeg, wis kadung ngadeg maca Fatihah. Itu rasa balik linggih meneh. Langsung terusake njuk sujud sahwi. Beda pamane langsung tahiyat awal apa jenenge? Rakaat kedua, kemudian dia langsung berdiri, oh ya kelingan aku urung tahiyat awal njuk linggih latih sedelok, ndak apa-apa.
Tapi nek kadung wis ngadeg maca Fatihah tekan tengah-tengah terus wae. Terus kan enggak usah baleni apa? Duduk apa? Tahiyat awal. Karena tahiyat awal itu hukumnya sunah tapi abad. Amane sampean salat zuhur 4 rakaat ora ono linggi tengah-tengah sah wae. Tapi karena itu abad maka untuk sujud sahwi. Adapun sunat hayat itu seperti membaca tasbih wa rukuk sujud, ora maca ora apa-apa, ora sujud. Atau maca surat itu sunat. Atau lupa tidak apa orang angkat tangan pas takbir intikal orang ini itu hayat. Itu enggak usah sujud sahwi. Seperti juga salat Id pamane, salat Id imamnya lali ora maca takbir. Nah, ya 100 juta enggak usah. Sering kejadian seperti itu. Nah, makanya salat tahunan, adalah imamnya ora takbir pengen keluar pengen. Ya. Jadi sempurna salat dengan sujud. Terus wa ta'ala musaumi ai saumi Ramadhana utai sempurnane poso di ketika Ramadan itu bisa sedekah fitri kelawan zakat fitrah. Di kata-kata sedekah itu ada 2 macam. Kalau yang sunnah namanya sedekah, kalau yang wajib namanya zakat. Sedekah fitri atau zakat fitrah. Allah dawuh wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Lan ing atase wong akeh kang padha merasa berat nglakoni poso fidyatun mongko bayar fidyah atau miskin memberi makan orang miskin. Nah, ayat di sini ini perlu penjelasan. Dulu awal disyariatkannya puasa Ramadan, orang itu boleh milih antara mau puasa atau tidak. Kemana kerja becak atau tukang batu kan abot. Andai oleh raposo tapi bayar fidyah. Tapi setelah turun faman syahida minkum syahra fal yasumhu, sing sapa wong menangi poso Ramadan maka supaya poso. Nah, akhirnya fidyah itu hanya berlaku bagi orang yang pikun atau orang yang sakit tidak diharapkan sembuhnya. Dan gak ada yang sepamun sakit-sakitan, akhirnya dia sedo, kan dia nggak puasa karena nggak kuat, maka nanti fidyah. Tiap hari dia tidak puasa bayar 1 mud. Sambote 8 on, tapi nek genep sekilo lho HP. Paman tatawwa khairan wa khairul lah. Kesanakan kebaikan artinya digenepi sekilo lebih baik. Kemudian bagi yutikunahu itu adalah ibu-ibu yang hamil dan menyusui. Kalau dia mengkhawatirkan dirinya saja maka hanya mengkodok puasa. Tapi nek mengkhawatirkan dirinya dan bayinya, dia selain mengkodok puasa juga bayar apa? Fidyah. Ora cukup gur bayar fidyah tok nek ibu hamil menyusui. Nek nguatari dhewe ne mau aku nek poso awakku lara. Apa aku neneni. Tapi nek aku kuwatir nek poso lara anakku yo mesake nek aku poso yo ora waret untuk lara barang. Nah, itu malah 2. Selain bayar fidyah juga apa? Mengkodok puasa. Fidyah itu hanya berlaku untuk orang yang sudah tua sekali. Ora njuk mamane cek nom, mamane kerja njuk apa ora poso njuk ngerti-ngerti bar fidyah tok ora kodok enggak boleh. Karena orang muda itu masih bisa apa? Bisa kodok. Kan ijo masa ndek ora kerja. Jadi menerjemahkan ayat ini ayat mansukh. Yutikunahunya itu dulu awal puasa. Dulu awal syariat puasa itu kalau sudah berbuka selama dia masih melek boleh makan, boleh ngumpuli istri. Tapi nek wis buka makan yo turu ngelir kok yo mangan ra oleh. Biyen ta ono sahur-sahuran. Awal syariat puasa. Jono kejadian sahabat tangi turu ngumpuli bojone bengi-bengi langsung lapor Kanjeng Nabi, ketuasan Kanjeng Nabi pun melanggar nih. Akhirnya turun ayat apa nggih? Wala rafatha ya Allah. Lailatas ukhilalakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Akhirnya malamnya di kalimat wa anakum kuntum tahtarna
anfusakum, karena Allah tahu nek kalian itu mesti ra kuat mengkhianati diri, mesti ra kuat menahan wajib nonton bojone anyar mun ra kuat. Dan akhirnya dibolehkan dan kemudian walaupun wis turu yo sahur boleh. Awal-awal itu enggak boleh. Maka amal karena itu berat, maka boleh antara dia puasa atau bayar fidyah. Tapi setelah turun ayat faman syahida minkum syahra falyasumhu, itu ayat yang menasih. Maka yang terakhir yang digunakan. Jadi ora kabeh ayat Quran iki kena dienggo hukum ndak. Menasih ana mangsuh itu ilmu Quran itu penting. Lakum dinukum waliyadin itu sudah dimangsuh dengan ayat perang. Namanya orang Islam karo wong kafir perang loh. Ojo ana penengahe, langsung dinukum waliyatin selakaanke. Tapi ayat kita orang Islam di ini perang. Terus apa mau? Wa dhamir utai dhamir yutikunahu iku rajiun kembali lil fidyati maring fidyah di anahu teman sedunia fidyah itu mutakot di murut batin ya didesekake derajat. Jadi yang masih nafsiri nek membayar fidyah di sini adalah zakat fitrah. Jadi sempurnane poso nek wis zakat fitrah. Wal mana ala ladina yatkunahu al fidyatu huwa ta'am miskin. Tapi maknane ing atase wong sing apa jenenge yutikuna merasa berat bayar fidyah itu adalah memberi makan orang miskin. Wal muradu tekan den kerepake iku minata'am saking makanan. Iku minata'am saking makanan sedekahul fitri, makanan zakat fitrah. Dan Allah Ta'ala iku zakara nutur sapa Allah hadhil ayata ing ikilah ayat aqabal amri ing ngiring-ngiringi perintah bisa miklan poso kama Allah Ta'ala kadina oleh dawuh sapa Allah Ta'ala bi takbiratil id lawan maca takbiran nalikane Idul Fitri akibal ayat tsaniyati ana ing burine ayat yang kedua kama fi fathil khabir kadine dalam kitab khabar khabir wali tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Nek poso njuk kon takbiran. Tapi nek takbir Idul Fitri itu hanya bar maghrib malam Id sampai sebelum sholat Id. Berarti bar maghrib barisak bar subuh bar sholat dikon takbiran. Tapi nek Idul Adha mulai tanggal 9 subuh tanggal 9 dina Arafah sampai terakhir hari Tasrek, asarnya hari Tasrek tanggal 13 asar. Setiap bar salat didhawuhi Allah maca takbiran. Wa tamamul haji bil fidyati utai sempurna haji kelan bayar fidyah. Wa ya utawi fidyah iku ima dabhul ghanami ana kalane nyembelih dabhun na'ami nyembelah raja kaya sapi, unta, wedhus menurut pelanggaran awil amdati atau pira-pira umut idza wajada nalikane idza wujida nalikan temu apa sababuha sebabe bayar fidyah alladzi ya perkara yujibuha kang majibake ing bayar fidyah au yusannuha atau perkara kang nyunahake bayar fidyah, bayar dam maksudnya nambah haji. Awalan misat atau ora den temu bal fi'lul fidyati balik utawi nglakoni fidyah iku lil ihtiyati krana ngati-ati. Nek ora nemu apa-apa haji ben sempurna nyembelih wedhus ya luwih apik walaupun dia itu enggak melanggar. Karena haji tamatuk iki haji sing wong Indonesia ditekon dhisik akhirnya melepas baju ihram kelan biasa yo pas haji nganggo ihram meneh jenenge tamattu itu nak dam juga. Ini nanti ada Mbak siapa? Mbak siapa nih? Mbak Putri ya? Mbak Putri. Mbak Ayu itu nanti akan menyebar brosur program tabungan haji. Beliau dalamnya karang
sing pengen haji kali nabung nanti nek pas duwe duit itu saat niki nek wis bayar haji itu walaupun karena peraturan pemerintah sih angel dan sebagainya berapa tahun ini nantilah kok ketika itu urung haji kok wis dipundhut harus gugur karena dia sudah punya nisab untuk haji sudah membayar untuk haji nek ana kapundhut urung kan saya tunggu ini bro sekarang tahun itu mbak ada dosa soalnya apa diwariskan bisa gitu diwaris tapi yang intinya pun gugur malah wong pernah duit sak nisab haji kok ora haji bahayanya mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Tapi sekarang banyak lembaga-lembaga atau bantuan syariat yang beri fasilitas di antaranya. Saya berharap Mbak Sobo, Mbak Ayu tidak hanya pas ini saja tapi ngaji setiap Rebo bisa ngajak teman-temannya. Wa tamamul imani utai sempurnane iman iku bil jihad kelawan jihad. Ai bitu'ai ladin tegese kelawan ajak-ajak maring agama Islam. Al haqqi kang hak kang bener. Jadi kalau mungkin sampean punya teman non muslim ya rasa ayo mlebu Islam mboten. Jadi didekati dengan pendekatan kemudian dia mungkin tanya-tanya tentang Nabi Isa, jelaskan di Al-Qur'an, tanya tentang Ibu Maryam, jelaskan tentang Al-Qur'an itu. Nanti mulai dia adalah dibuka hatinya oleh Allah bisa masuk Islam. Sebagaimana dulu Ja'far bin Abi Thalib ketika dakwah di Habasyah membacakan ayat tentang Nabi Isa tentang sapa Ibu Maryam di hadapan Raja Negus, Raja Najasyi, akhirnya beliau masuk Islam. Kama qala Sayyidi Ali Al-Jaryani kadene wis ngendika sapa Sayyid Ali Al-Jaryani fit ta'rifati dalam kitab ta'rifat. Jadi wong sing imane ben sempurna salah satunya dengan jihad. Jihad di sini diantaranya adalah Allah ngajak-ngajak orang untuk ngaji, ngajak-ngajak orang untuk dakwah Islam lah namanya. Karena banyak ada jamaah tabligh itu mengajak orang kepada jalan Allah. Banyak sekali lah ajak-ajak. Dan lalu mengelak. Buat ini dua makalah mawon. Muga-muga kalian sami dipun paringi istiqomah yang dipun ngaji, dipun paringi iman ingkang kiat, dipun paringi kesehatan dohir, kesehatan batin, dipun paringi putra lan solehah. Mugi-mugi bisa benaran menika terus desa ingkang makmur sange tiang-tiang yang sami ngaji, sami taklim, sami napa dididik datang Allah Taala. Kula sami dipun paringi rezeki yang kathah, ingkang halal, ingkang barokah. Mugi-mugi dipun paringi putra ingkang soleh lan dipun akhiri kanthi pejah ingkang husnul khotimah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu mau presentasi apa cukup bagi jasa? Halo? Ya mau nggak? Presentasi nggak silakan di sini presentasi. Nanti untuk mendaftar itu berapa juta? 25 ya, ada dapat utang talangan. Ketika melihat 1,5 menit kan sudah selesai. Ini untuk pembiayaan, tapi nek warna biru ini kita serah ya. Kali kula nggih saged.
Itu masa salat. As-salatu ala